여보세요. 여보세요. 혹시 수원이 어머님 되십니까? 인사하시고요. CT상으로는 직장부터 대장 맨 혹시라도 대장과 소장의 일부를 Halo semuanya, kembali lagi di channel Tori Tontonan Ringan. Kali ini saya coba mereview film drama Korea yang berjudul Hope atau dengan judul lain Wish. Salah satu film drama Korea yang diilhami dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2008. Bertema tentang pengorbanan seorang ayah yang menuntut keadilan untuk putri tercintanya, di mana putrinya tersebut mengalami penganiayaan sehingga membuatnya terluka secara psikis dan cacat seumur hidup. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Film ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Suwon, seorang gadis kecil cantik berusia 8 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya, Sowon, bernama Dong-hon, bekerja di salah satu pabrik. Sedangkan ibunya Sowon bernama Mi-hye, bekerja mengelola toko kelontong milik mereka di rumahnya setiap hari. Mi-hye saat ini sedang hamil anak keduanya. Keluarganya Sowon berteman baik sama keluarga manajer pabrik atasan bapaknya Sowon. Segitu baiknya, sampai ketika mereka butuh apapun, pasti akan dibantu sama keluarga itu. Manajer tersebut juga punya satu anak laki-laki yang jadi temannya Sowon di sekolah, namanya Yongse. Orang tua Sowon terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai si Sowon ini jadi kurang mendapat perhatian. Tapi bukan kurang perhatian yang jadi broken home, cuma si Sowon ini jadi kayak lebih dewasa dan mandiri aja dari usia yang seharusnya. Suatu pagi turun hujan yang cukup deras. Sowon sibuk mengikat rambutnya sambil bersiap-siap pergi ke sekolah, sambil menonton serial TV anak-anak Kokomong. Hari itu ibunya menawarkan diri untuk mengantarkan Sowon ke sekolah. Tetapi Sowon menolak dan memutuskan untuk berangkat sendiri. Ibunya ngasih tahu untuk lewat jalan besar, jangan lewat gang yang kecil. Sowon berjalan menuju sekolah sambil memakai payung yang berwarna kuning. Sesuai dengan perintah ibunya, dia jalan di jalan besar. Karena sudah agak kesiangan, Sowon gak menemukan satupun anak sekolah lain yang lagi jalan ke sekolah. Tiba-tiba, ada bapak-bapak mabuk yang menghadang Sowon. Bapak itu meminta Sowon untuk berbagi payung. Awalnya, Sowon gak mau, tapi dia ngerasa iba. Karena bapak-bapak itu badannya kebasahan. Jadi dia oke aja nganterin bapak itu jalan. Tiba-tiba ada scene yang memperlihatkan kalau payung kuning dan barang-barang Sowon yang lainnya udah hancur di bangunan konstruksi terbengkalai itu. Sowon udah berdarah-darah
dan berusaha buat ngambil handphonenya untuk menelpon 911. Ibu dan ayah Suwon menerima telepon yang mengabari kalau anaknya ada di rumah sakit karena terluka parah. Singkat kata, orang tua Suwon datang ke rumah sakit tersebut dan langsung disambut oleh polisi. Di sana dijelasin kalau Suwon diperkosa dan menelpon 911 sendiri dalam keadaan sekarat. Keadaan Suwon sungguh sangat mengenaskan. Banyak luka sobek di wajahnya, usus besar dan anusnya robek yang membuat tim dokter yang mengoperasi dia memutuskan untuk mengangkat usus besarnya dan membuat anus buatan di pinggangnya. Operasi selesai, Suwon berhasil bertahan hidup. Bapaknya masuk ke ruangan untuk cek keadaan Suwon. Saat itu, ternyata Suwon sadar, walaupun masih di dalam efek bius. Di tengah kesadaran yang lemah itu, dia menceritakan kalau dia merasa sangat takut dan sangat sakit. Makanya, dia menelpon 911 agar orang jahat bisa ditangkap. Dia juga menjelaskan warna dan jenis baju apa yang dipakai sama orang jahat itu. Karena dia takut keburu lupa kalau ngomong nanti. Di TKP ditemukan sidik jari seseorang yang diduga pelaku kejahatan atas Suwon. Sidik jari tersebut sama dengan sidik jari seorang tahanan yang baru saja bebas. Dulunya dia ditahan di penjara karena kasus yang sama seperti sekarang. Polisi belum bisa menangkap pelaku karena butuh bukti yang lebih banyak agar surat penangkapan dapat dibuat. Satu-satunya cara agar pelaku dapat ditangkap saat itu juga adalah dengan kesaksian korban sendiri. Padahal saat itu Suwon masih trauma berat baik secara fisik maupun psikis. Trauma psikis yang dialami Suwon sangat berat dan membuat dia berubah 180 derajat dari kepribadian yang sebelumnya. Sekarang dia pemurung, pemalu, dan gak mau berbicara ke siapapun. Bahkan Suwon gak mau berbicara, apalagi bersentuhan dengan sang ayah. Apabila ayahnya datang ke dalam ruangan, maka dia akan menutupi dirinya sendiri dengan selimut karena malu.
Donghon sangat khawatir dengan keadaan Suwon. Akhirnya dia menghubungi psikiater anak yang memang sudah banyak menangani kasus korban kekerasan seksual. Mihae yang tadinya tidak setuju dan menentang habis-habisan, akhirnya setuju untuk meminta bantuan psikiater ini agar Suwon bisa pulih. Ternyata psikiater tersebut mempunyai anak usia 16 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual juga. Tetapi anaknya tersebut tidak kuat menanggung malu, akhirnya bunuh diri. Maka dari itu dia sangat ingin membantu Suwon karena dia melihat sosok anaknya dalam diri Suwon. Ayahnya Suwon mempunyai ide untuk selalu memakai kostum karakter Kokomong setiap kali dia mau bertemu dengan Suwon. Selama ayahnya Suwon memakai kostum tersebut, Suwon dapat tersenyum dan tidak merasa canggung seperti biasanya. Setelah beberapa kali sesi terapi, Suwon sedikit demi sedikit mau menanggapi pertanyaan psikiater tersebut, walau hanya mengangguk dan menggeleng. Pada salah satu terapi, Suwon menceritakan kepada psikiater kalau dia khawatir dengan kedua orang tuanya. Dia khawatir kedua orang tuanya tidak bisa bekerja dan mengeluarkan sangat banyak uang untuknya. Dia bercerita nanti kalau adik bayinya sudah lahir, dia ingin menggendong adik bayinya, tetapi dia khawatir adiknya akan menjadi kotor jika terkena kantung kolostominya. Suwon bercerita ketika neneknya masih hidup. Neneknya selalu bilang, "Aku ingin mati," karena sakit rematik yang dideritanya. Ketika ditanya, apa arti aku ingin mati oleh psikiaternya, Suwon berkata, artinya sama dengan kenapa aku dilahirkan ke dunia ini. Lalu, raut wajahnya menjadi sendu. Tibalah saatnya Suwon dinyatakan pulih dan bisa pulang dari rumah sakit. Suwon sangat gugup dan minta ingin tinggal di rumah sakit saja karena dia takut dengan rumahnya. Saat di perjalanan pulang, dia terkena serangan panik sampai muntah. Tetapi rasa panik itu hilang ketika dia sampai di depan pintu rumahnya. Di pintu rumahnya ditempel banyak sekali memo-memo dan gambar-gambar dari teman-teman sekelasnya Suwon. Suwon berangkat ke sekolah seperti biasa. Ayahnya masih dengan kostum kokomongnya, mengikuti Suwon kemana-mana dan selalu menyapa tiap ada kesempatan. Hal ini membuat Suwon jadi tidak terlalu gugup dan ketakutan ketika dia sedang sendirian. Ayahnya Suwon juga memberitahu pada guru agar maklum pada anaknya.
dan sebisa mungkin menghindari kontak langsung guru laki-laki dengannya. Trauma Suwon perlahan-lahan mulai membaik. Dia sudah bisa berjalan bersama-sama dengan teman laki-lakinya. Sebelumnya, temannya hanya boleh berjalan di belakangnya. Suatu hari, Suwon bertanya pada boneka Kokomong yang mengikutinya, apakah itu ayahnya atau bukan. Hari itu, Suwon menuntun tangan ayahnya untuk pulang dan menyeka wajah ayahnya yang penuh keringat karena kostumnya sangat panas. Dia sudah tidak takut lagi dengan ayahnya. Hari demi hari berlalu. Tiba-tiba ayah Suwon mendapat surat panggilan bahwa putrinya diharuskan bersaksi di persidangan. Hakim menyatakan bahwa rekaman Suwon mengidentifikasi pelaku tidak sah karena Suwon saat itu dalam keadaan luka berat sehingga kesaksian harus diulang. Di ruang pengadilan, Suwon bersaksi sekali lagi dan menunjuk foto orang yang sama. Pengacara pembela bertanya pada Suwon apakah dia mencium bau alkohol ketika kejadian itu berlangsung. Suwon menjawab iya. Hakim memutuskan kejadian tersebut terjadi saat pelaku tidak sadar atau mabuk. Sehingga pelaku hanya dikenakan hukuman selama 12 tahun dan informasi terdakwa akan diumumkan selama 5 tahun. Permintaan korban mengenai kompensasi ditolak. Semua orang berteriak riuh, tanda tidak setuju. Ayah dan ibu Suwon tertunduk lemas. Suwon merasa cemas dan menggambar sebuah lingkaran hitam di buku gambarnya. Ayah Suwon kemudian mengambil papan nama hakim dan berniat untuk memukul kepala pelaku dengan papan tersebut, tetapi kemudian Suwon memeluk kaki ayahnya dan memintanya untuk berhenti dan mengajak pulang. Film diakhiri dengan scene di mana Suwon berkunjung ke rumah sakit bersama keluarga dan psikiaternya, termasuk keluarga manajer ayahnya, untuk melihat adik bayinya yang baru lahir. Trauma Suwon sudah semakin membaik dan dia bahagia adik bayinya lahir dengan selamat. Setiap serangan paniknya muncul, dia masih suka pulang lebih dulu dari sekolah. Tapi hidup sudah baik-baik saja sekarang. Bahwa dilahirkan ke dunia adalah sebuah anugerah. Dan film ini pun berakhir. Setelah menonton film ini, menurut saya pribadi,
Hukuman yang dijatuhkan pengadilan sangatlah tidak sebanding dengan apa yang dialami Suwon. Sungguh sangat memilukan. Bahkan tak terbayangkan seorang anak berusia 8 tahun harus menanggung hal pedih tersebut. Di manakah letak keadilan untuk Suwon? Sedangkan pelaku hanya dijatuhkan hukuman 12 tahun. Hanya karena pada saat itu pelaku dalam keadaan mabuk dan tidak sadar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Boleh komen di bawah ya. Oke, thanks for watching. See you to the next video.